Anda Karena harus pernah saya baca, cuman saya nggak ada data Yesus, nggak ada data Yesus adalah Allah, nggak ada. Yang ada adalah Yesus itu anak Theos, nggak ada. Udah cukup dari saya, cepat kelar kan, nggak perlu waktu bertahun-tahun. Lanjut yang lain, makasih. Kenapa menolak? Bingung Bang ya? Jadi Kristen bingung ya? Ya, kenapa menolak ya? Itu kan Bible-nya tadi itu sebagai pengajaran. Tanpa kamu sadar loh Bang, aduh, kita di sini hanya berbagi Bang, sampai jadi waras. Mempertahankan Ya, doktrin sama dengan mempertahankan kebodohan Bang, itu poinnya Bang. Ya, saya tambahkan sedikit sebagai konklusi ya. Memang kelihatannya ini pukulan berat sampai nusuk ke jantung. Pada saat argumentasi itu kita sandingkan dengan fakta yang ada. Mereka menyembah Yesus. Di situ ada dalil Bang, ada. di Yohanes 10 ayat 30 itu ada. Oh, masih. Apa artinya? Kemudian Bapak adalah Saya lagi. Dia nggak belum tahu ini. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia, Bang? Satu apa, Bang? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa, Bang? Satu fisik, satu pribadi, satu rumah. Satu rumah mungkin. Satu negara, atau satu tujuan, satu pekerjaan. Yang mana, Bang? Yang benar, Bang? Bang, satu sarung apa? Kopi. Satu apa, Bang? Kalau Anda baca selanjutnya di situ, Bang, Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, yang mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, sebagaimana perintah Bapa daripada aku, gitu Bang. Bukan satu keluarga Bang, bukan satu fisik. Satu apa Bang? Ya satu tubuh, satu dalam roh. Satu tubuh. Ya satu dalam roh, dalam keilahiannya. Oke, ikuti ya Bang ya. Menurut Anda, Yesus di surga itu satu tubuh dengan Bapa atau berpisah, Bang? Hah? Kan sekarang Yesus sudah di surga nih sama Bapa nih. Oke. Yesus itu terangkat ke surga bawa tubuh atau tidak? Bawa tubuh. Jadi Yesus di surga itu masih anaknya Maria, laki-laki, betul? Kalau kemanusiaannya, tapi kan udah nggak ada lagi karena dia udah telah mengalahkan maut, udah bangkit dari kematian. Yang terangkat, yang keluar dari orang mati. Bang, yang keluar dari kubur itu siapa, Bang? Hah? Yang keluar dari kubur, Bang, siapa? Ya Yesus. Yesus. Itu masih anaknya Maria ya? Kalau kemanusiaannya iya. Masih anaknya Maria. Yang keluar dari kubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan iya dan manusia iya. Tuhan iya, manusia iya. Tapi kenapa muridnya kaget dikira dia hantu, Bang? Karena kan nggak ada pernah terjadi yang seperti itu, orang-orang sudah mati bangkit kembali. Jadi murid-murid ini nggak pernah menyangka kalau Tuhan bangkit gitu. Iya, sebelumnya. Kaget dia didatangin Tuhan. Kaget, jangankan orang murid-muridnya, seluruh dunia pun kaget. Oke. Yang makan ikan goreng itu manusia atau Tuhan, Bang? Itu jangan dipremi seperti itu Bang, yang bagus-bagus jawabannya. Ya kan memang jelas makan ikan goreng Bang. Kan Yesus berkata, kalau kau tidak percaya aku, hantu tidak punya daging dan kulit. Mereka belum percaya lagi. Yesus berkata, ada nggak, dengerin dulu Bang, saya bacain. Ada nggak makanan yang bisa aku makan di situ? Diberilah dia sepotong ikan goreng. Pertanyaannya Bang, yang makan ikan goreng itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Jadi belum jadi Tuhan di situ. Udah saya bilang Yesus itu kan manusia dan Tuhan. Oke, ya jadi yang makan manusia dan yang makan ikan goreng manusianya apa Tuhannya? Manusianya. Manusianya. Tapi Tuhannya ada di situ. Keilahiannya, rohnya itu yang manusia, yang Allah. Oke. Itu masih anaknya Maria ya, Bang ya? Kalau kemanusiaannya iya dari tadi. Dia dari masih. awal, Baik. putar terus itu aja ditanya dari awal. Ya, sampai di surga Bang masih punya tubuh nggak? Tubuh kemuliaan yang ada lagi Bang. Tubuh aslinya kemana? Kita nggak tahu itu. Hilang. Itu kuasa Tuhan itu. Kan bangkit dari kubur Bang. Orang dia terangkat ke surga disaksikan banyak orang loh Bang.
Iya, yang terangkat itu kan tubuh kemuliaan. Tubuh aslinya di mana? Kita nggak tahu kemana itu. Berarti anaknya Maria hilang. Hah? Anaknya Maria hilang. Bukan hilang, udah ada rohnya aku nampak kok. Nah ya kalau begitu yang naik itu ke surga anaknya Maria, Bang. Ya tubuh kemanusiaan kan menjadi tubuh kemuliaan, Pak. Kalau kita Tubuh kemuliaan itu, Bang, apakah punya tubuh kemuliaan itu apakah punya fisik? Kalau fisik ada. Ada. Jenis kelaminnya apa, Bang? Hah? Jenis kelaminnya apa? Itu nggak masuk akal pertanyaan itu, Bang. Jangan dibahas. Yesus dulu laki-laki kok, Bang. Iya, tapi kan jawab pertanyaan itu kan apa mengarah yang nggak ada itu. Enggak, Bang. Yang terangkat ke surga itu laki-laki loh, Bang. Saya nggak bisa jawab itu karena pernyataan kotor itu. Loh kok kotor? Nggak Yesus boleh. itu, Bang, tidak berubah. Yesus tidak berubah. Kalau Ngerti nggak lagunya, Bang? diskusi yang baik. Kalau Abang pernah dengar nggak Yesus tidak berubah? Bang, abang pernah dengar nggak Yesus tidak berubah? Saya nggak jawab itu. Kalau Bapak bertanya seperti itu, saya nggak jawab. Anda boleh membaca di Lukas. Saya nggak jawab. Enggak. Di Lukas 22:69 kalau nggak. Ya, saya yang bacakan, Bang. Saya yang bacakan. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu datanya ada, Bang. Nah, terus? Jadi yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di surga itu anak manusia. Betul? Iya, yang tadi saya bilang itu kan tubuhnya itu yang dianggap sebagai anak manusia ini, anaknya Maria, betul? Iya. Ya, anaknya Maria jenis kelaminnya laki-laki, betul? Iya. Ya iya, berarti Tuhanmu di surga Yesus ini laki-laki, Bang. Betul. Ya, nah kenapa bilang menista, Bang? Ya, tapi kan premi abang nggak kayak gitu Kok tadi kalau saya jawab karena orang berdasarkan data, Bang. Saya tahu tujuan abang itu, makanya saya apa? Oh, berdasarkan data, abangku. Ya kalau pertanyaan seperti itu saya jawab yang baik. Tapi kalau ada tujuan lain saya nggak mau. Nggak ada tujuan lain, Bang. Nggak ada. Saya nggak ada maksud lain. Saya ingin itu abang menjadi, Bang. Saya ingin abang itu menjadi Kristen yang baik. Ya udah dari dulu, Bang. Itu makanya aja. saya menjadi Kristen yang baik untuk menyembah Yesus karena Dia adalah Tuhan satu-satunya. Jadi di surga itu, Bang, ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Ada berapa Tuhan di surga? Satu. Yang mana yang Tuhan? Yesus punya fisik, Bapa tidak. Roh Kudus tidak. Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria di surga. Kemanusiaannya yang apa itu, Bang? Udah dari tadi saya bilang kemanusiaan, tapi ke roh ilahiannya itu yang menjadi Tuhan. Yang bernama Bukan Yesus itu, manusianya. dengar dulu, Bang. Yang bernama Yesus itu rohnya atau fisiknya, atau fisik dan rohnya? Fisiknya. Oke, jadi Tuhanmu fisiknya Yesus, begitu. Hah? Jadi Tuhanmu adalah tubuhnya Yesus. Rohnya itu. Oke, kalau begitu saya tanya, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Bukan. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya keilahiannya. Yang bernama Yesus itu rohnya atau tubuhnya? Itu namanya itu, nama keilahiannya. Iya, yang diberi nama Yesus itu tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya, tapi ya yang nama keilahiannya. Saya ulang kembali, Bang. Yang diberi nama Yesus itu tubuhnya atau rohnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti Tuhan Anda punya tubuh. Kemanusiaan nggak ada tubuhnya. Iya, jadi manusia Yesus Tuhan apa enggak? Udah saya bilang tadi, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Ya udah, artinya Tuhan Anda itu anaknya Maria di surga. Enggak lah, kalau tubuhnya itu enggak. Karena dia begini Bang. Ya, gimana? Begini, bisa saya tanggapi lagi? Silakan aja, nggak apa-apa, silakan. Karena harus kita tahu dulu Yesus ini bagaimana dia lahir melalui Bunda Maria. Bagaimana kelahirannya, bagaimana dia dikandung. Apakah dia ini lahir sebagai hasil biologis atau tidak? Nah, di situ dia, Bang. Enggak. Yesus ini lahir bukan hasil biologis, Bang. Ini sebagai kita, Bang. Paham. sebagai anak Roh Kudus yang telah disampaikan malaikat Jibril kepada Maria. Enggak ada Jibril, Gabriel. Gabriel, lupa saya. Baca Lukas 1:26 sampai 28, Bang. Lukas 1. Lupa saya salah. Di bulan Gabriel. keberapakah? Di bulan keberapakah Bunda Maria itu menerima informasi dari Gabriel, Bang? Di bulan keberapa?
Lupa saya bang, ada di bulannya ada. Tapi Di bulan saya, ke-6 Bang, di bulan ke-6. iya saya lupa. Memang ada, semua itu ada itu. Jangan ditanya-tanya kalau itu ada semua. Karena Jadi di kita bulan berusaha hafal Tuhan. ke-6, di bulan ke-6 Bapak di surga menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari Ya. keluarga Daud. Betul, Nama perawan itu Maria. betul. Gabriel itu masuk ke rumah Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Pertanyaannya Bang, siapakah yang mengaruniai Maria waktu itu? Roh Kudus. Tuhan Bang, Tuhan. Ini salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan siapakah yang karuniai Maria waktu itu? Hai Maria. Coba ulang pertanyaanmu. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Ya, Yesus lah. Yesus belum lahir loh Bang. Yesus itu udah ada sebelum dunia ini ada bang. Itu kan udah saya bilang dari tadi. Yesus itu firman Tuhan. Pertanyaannya Bang. Firman Allah. Bang, Firman Allah. Iya, dengerin Bang. Pertanyaannya adalah, Yesus ini mengaruniai Maria atau Maria yang mengandung Yesus? Yang mana yang fakta Bang? Kalau tubuh kemanusiaannya Maria yang mengandung dia. Tapi kalau Yang karuniai Maria siapa? apa? Yang karuniai Maria siapa? Tuhan Yesus. Nah, orang Yesus dalam kandungan kok. Hah? Orang Yesus dalam kandungan. Yang di dalam kandungan itu kan hanya kemanusiaannya bang, bukan keilahiannya. Oh, berarti Yesus dalam kandungan bukan Tuhan. Hah? Yesus dalam kandungan bukan Tuhan. Udah saya bilang Tuhan iya, Yesus manusia iya. Dua-duanya nggak bisa dilepas. Kamu bertanya sampai kapanpun tetap saya jawab. Artinya Bunda Maria itu mengandung dua kodrat, begitu? Ya betul, betul. Bunda Maria mengandung manusia dan mengandung Tuhan. Iya betul. Terus yang memberi karunia kepada Maria siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Ya, jadi isi kandungannya memberi karunia kepada Maria. Iyalah. Ya udahlah kalau begitu. Saya nggak maksa abang loh ya. Ya, jawaban saya seperti itu juga. Iya, karena jawaban Anda begitu. Nggak apa-apa bang. Karena Allah itu karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil bang. Segala sesuatu nggak apa-apa bang. Nggak ada yang mustahil ya bang. Nggak ada bang. Apapun yang dia mau bisa. Menurut abang kalau Tuhan menjadi manusia mustahil atau tidak bang? Tuhan menjadi manusia. Ulang. Tuhan menjadi manusia mustahil atau tidak bang? Tuhan menjadi manusia. Bisa. Manusia mengandung Tuhan mustahil atau tidak? Manusia mengandung Tuhan. Mengandung Tuhan tidak. Tidak, baik. Manusia merawat Tuhan. Mustahil atau tidak? Manusia merawat Tuhan. Mustahil. Mustahil atau tidak? Mustahil. Terus yang dirawat Maria siapa? Yesus dan Tuhan. Berarti tadi Anda bilang manusia merawat Tuhan mustahil, betul? Tapi nyatanya menurut Anda Maria merawat Tuhan, betul? Iya. Yang mustahil dong. Berarti iman Anda mustahil dong, kepercayaan Anda itu. Yang dirawatnya itu kan tubuh kemanusiaannya. Oh, berarti Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Udah, rohnya itu. Oh, berarti Maria merawat Tuhan. Kalau rohnya iya, roh ya Yesus. Mustahil dong kalau begitu. Mustahil dong. Kok mustahil sih? Udah saya bilang ngomong mustahil. Kalau Tuhan berkeinginan mana ada mustahil? Anda yang ngomong barusan loh 2 menit 1 menit mundur itu Anda yang ngomong mustahil. Ya, tapi nggak begitu konsepnya. Konsepnya bagaimana? Seperti itu bang. Kalau dia melahirkan melalui biologis, iya. Ini kan melahirkan melalui apa? Melalui Roh Kudus. Kan masa lupa abang tadi datang malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Makanya jangan lupa dulu. Oh iya, saya nggak lupa bang. Saya mah pengingat bang. Saya nggak pernah lupa. Abang yang ngomong sendiri bang. Kalau ada abang yang ngomong sendiri tadi, saya nggak lupa bang. Yang saya bilang bang, dengar ya.
Kalau dia melahirkan secara kemanusiaan biologis manusia nggak mungkin. Ini kan bukan seperti itu kejadiannya. Kejadian kelahiran Yesus bukan hasil biologis. Kalau hasil Iya, biologis sepakat bang. menjadikan Tuhan, ya nggak mungkin lah. Sepakat itu bang. Nggak ada. Maria itu mengandung bukan hasil biologi. Sepakat kita bang. Sepakat. Sedangkan di Al-Quran abang kan ada juga itu. Iya sepakat bang. Udah kalau kita sepakat nggak usah debat lagi bang. Nah itu. Orang yang sudah sepakat ngapain debat lagi? Sepakat kita. Maria mengandung tidak punya suami. Dia minta suci, betul? Iya. Oke. Persoalannya adalah yang dikandung itu menurut Anda Tuhan. Ya karena kan itu hasil dari Roh Kudus. Ya udah nggak apa-apa. Artinya Maria pernah mengandung dan merawat Tuhan, betul? Ya betul lah. Kalau ya udah betul, udah cukup. Sekarang, kenapa dia mati di tiang salib, bang? Kenapa dia mati di tiang salib? Untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan, bang? Kemanusiaannya. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Boleh saya bertanya juga? Ini jawab dulu ini bang. Jadi waktu Yesus disalib, selesai dulu baru ada bertanya. Waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau bukan? Saya bertanya satu aja. Boleh saya bertanya satu? Ya, silakan. Yang disalib di tiang salib itu tubuhnya atau apa? Apa sih pertanyaannya bang? Yang disalib itu tubuh atau roh? Oh yang disalib, tubuh yang ada rohnya bang. Nggak mungkin disalib mayat disalib enggak. Tubuh yang masih hidup berarti ada rohnya. Ya, berarti yang mati kan tubuhnya aja yang mati, rohnya tetap hidup. Oh rohnya melarikan diri. Rohnya keluar. Ya iya betul. Kembali kenapa dia masih ngomong di atas Eli lama sabachthani bang? Itu menandakan bang bahwa dia masih dalam tubuh kemanusiaan dan memberikan contoh pada manusia. Emang Yesus rohnya ada berapa sih? Yesus itu rohnya ada berapa? Satu lah. Satu. Kenapa dia masih ngomong Eli lama sabachthani kalau rohnya udah keluar? Roh tubuhnya kan belum selesai di situ bang, belum meninggal dia di situ. Ngerti gak artinya Eli lama sabachthani bang? Artinya apa? Arti Eli lama sabachthani apa bang? Kalau nggak ngerti saya kasih ngertian bang. Buka Google lagi. Ya udah nih, cukup dari saya mbak. Gimana bang? Ngerti nggak artinya? Artinya itu bang, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi di atas salib Yesus sudah ditinggalkan Tuhan. Sedangkan Tuhan menurut Anda ini adalah rohnya Yesus. Kenapa dia masih ngomong kalau rohnya udah keluar? Silakan. Rohnya itu belum selesai di situ bang, masih bisa. Berarti ada roh. Berarti Eli lama sabachthani salah terjemah dong. Mestinya di situ Tuhanku, tetaplah dalam diriku, jangan keluar gitu loh. Dia ngomong itu kan secara tubuh kemanusiaannya. Iya tubuh kemanusiaannya sudah keluar rohnya, jadi berarti mayat berbicara bang. Waktu dia bicara itu belum. Arti Eli lama sabachthani apa? Ya Tuhanku mengapa meninggalkan aku, itu tujuannya karena mestinya dia bunyinya adalah Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku. Nah, itu artinya masih ada rohnya. Ini sudah ditinggal bang. Itu kan menurut kemauan kita, tapi itu kemauan Tuhan. Nah, itu kenyataannya sesuai dengan datanya. Pikiran Tuhan dengan pikiran manusia jauh beda bang. Sedangkan pikiran manusia pun gini-gini. Ya udah deh, nggak apa-apa bang. Gini. Ya rohnya itu pergi kemana bang? Waktu disalib, rohnya pergi kemana bang? Pergi kemana? Kembali kepada apa yang suka. Oh rohnya kembali kepada Tuhannya. Iyalah, kemana lagi? Berarti waktu Yesus dikubur siapa yang Tuhan? Kan saya bilang tubuh kemanusiaan yang meninggal tuh bang. Sesudah 3 hari dia bangkit lagi, rohnya itu hidup lagi. Maksud saya bang,
waktu Yesus dikubur, siapakah yang Tuhan? Waktu Yesus dikubur terus apa nih? Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Mm-mm. Ya Yesus itu sendirilah. Loh, dikubur kok? Kan dikubur. Kan dikubur, Bang. Yang dikuburkan tuh bukan manusianya. Dari tadi saya bilang. Terus Tuhannya kemana? Kembali Allah Bapa di surga. Berarti yang waktu Yesus dikubur ya Tuhan Bapa. Hah? Berarti waktu Yesus dikubur yang Tuhan adalah Bapa, betul? Iya, dia akan kembali lagi menjadi apa? Menjadi Yesus. Iya, waktu Yesus lagi dia dikubur 3 hari, Tuhan itu adalah Bapa. Setelah 3 hari lagi, Bapa masuk lagi ke tubuh Yesus, Yesus lagi yang Tuhan, betul? Yang Tuhan itu, Bang, keilahiannya bukan. Kenapa ketawa, Mbak Natali? Tahan napas, tahan napas. Saya ulang ya, jadi waktu Yesus mati 3 hari, Bapak yang Tuhan. Setelah 3 hari, Bapak masuk ke dalam diri Yesus, Yesus lagi yang Tuhan, betul? Ya. Nah, datanya ada di Yohanes 10, 17, 18. Coba baca. Ya. Coba baca. Nggak usah lah, pusing aku kau baca. Apa sih? Lanjut, pusing dia. Maaf ya, Bang. Lanjut, pusing. Kau suruh-suruh kayak gitu nggak masuk akal. Kau besarkan aja kau biar viral lah. Nah ngomong lah. Maaf ya, Bang ya. Ini data saya pakai, Bang. Jadi terakhir saya bacakan Matius 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Jadi waktu Yesus mau mati di tiang salib, dia berikan nyawanya kepada Bapa. Iya. Dan mengambilnya kembali di hari ketiga, Bang. Iya. Oke. Jadi waktu Yesus dikubur, Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Bapa. Betul? Tubuhnya. Kalau rohnya tetap. Aku izin dulu, Bang Andi. Iya, silakan lah. Izin dulu ya. Daripada saya yang pusing, mending Bapak yang pusing dah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin mau ngomong, malah out. Lanjut, Pandi. Pak Beri udah pusing. Belum selesai juga. Bukan pusing apa, Bang? Karena premi-premi abang tuh nggak masuk-masuk di situ. Beri. Yang mati itu yang jadi bangkai itu, yang jadi mayat itu manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Tuhannya nggak mati? Enggak lah. Oh, Tuhannya nggak mati. Oke, lanjut ke Natalia. Tuhannya nggak mati. Silakan. Kok aku yang lanjut, Noi lo? Seru tadi sama Bang Handi lo. Bang Handi lanjut loh, Bang Handi. Udah, beliau ngopi. Saya yang pusing, Bang, bukan Anda yang pusing, saya yang pusing, Bang ya. Lanjut dulu. Lanjut dulu ini terus Ya, gimana pusing-pusing ini? juga, Bang. Masa sih kalau gitu sama-sama kita pusing ya, Bang ya? Iya, karena premi-premi seperti itu. Ya udah deh kalau gitu apa lagi nih yang nanya? Bentar. Tadi katanya dia tadi gimana Bang Yunus? Katanya yang jadi mayat kemanusiaannya. Bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Bukanlah, Tuhan itu mana ada mati. Mana ada Tuhan mati ya? Apalagi Tuhan Iya. jadi mayat ya? Nggak ada itu Iya, ya. mana ada. Mana ada Tuhan jadi mayat? Kalau ada yang bilang Tuhan itu mayat, apa itu Bang? Ngibul Bang. Nggak ada ya? Apa? Coba ulang. Kalau ada yang bilang Tuhan itu jadi mayat, ngibul ya Bang ya? Nggak ada Tuhan jadi mayat ya Bang ya? Tuhan mati, Tuhan jadi mayat, nggak ada ya Bang? Ya iyalah, nggak ada, mana ada. Nggak ada. Makanya itu, aku pun heran ya. Aku pun heran gitu ya. Lukas Di 24 nomor 3. Iya, itu loh makanya. Sebentar dulu Bang Yunus, kita pelan-pelan dulu Pak Supir. Jadi aku tuh heran ya. Katanya mayat mana mungkin, Tuhan mana mungkin jadi mayat. Tapi kenapa ya Lukas itu mencatat, Lukas 24:3. Di situ katanya ada mayat Tuhan. Gimana tuh? Di mana Terus, itu? Di Lukas 24, bentar aku Berapa? cariin data. Aku bukain.
belakang dong, karena terlihat biar dia jelas. Lukas berapa itu? Lukas 24:3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan, Tuhan Yesus, mayat Tuhan, Bang. Aduh, dia masuk ember, guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini loh, Bang, udah aku tampilin datanya ini, Bang. Enak, Bang. Babang. Enak ini, Bang, Buka datanya Google. udah aku tampilin. Dia buka Google memang. Tungguin aja dulu. Oh iya, tapi enak ya, dia ngecek langsung ya, enak ya. Itulah kita apresiasi sama dia. Bagus, ngecek langsung dia. Nah, ternyata di sini mayat Tuhan, Bang. Makanya Paulus, Bang, nih di dalam 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi yang meninggal Tuhannya. Tadi Abang sih bilang mana ada Tuhan mati. Mana ada? Mana ada Tuhan mati? Tapi ini di Bible Abang kok ada ya? Ada loh ini kematian Tuhan ini. Di sini ada. Kalau menurut saya sih juga akal sehat ya gimana ya? Ya bahaya lah, masa Tuhan mati. Aduh. Anak kecil aja kalau orang tuanya mati udah berserak, udah bingung, apalagi kalau Tuhan yang mati kan? Gimana coba? Tuhan Coba mati. dengarkan tanggapan dia ke Natalia. Jadi mayat. Nah, gimana Bang Lase? Apa itu? Beri tanggapan mayat itu tuh lihat. Coba diberi tanggapan. Orang-orang apa itu? Orang-orang apa yang melihat itu dibilangnya bahwa mayat yang ada itu adalah Tuhan. Padahal itu kan tubuh Yesus, kemanusiaannya. Itu maksudnya itu. Bisa aja jawabannya. Jadi Itu maksudnya. jadi yang dicari-cari itu bukan mayat Tuhan. Mereka menganggap karena kan udah ada sebelumnya ayat-ayatnya bahwa Yesus itu menganggap sebagai Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dipikirnya itu mayat Tuhan, padahal itu adalah mayat manusia. Kemanusiaan Yesusnya yang meninggal. Itu maksudnya. Jadi yang mayat ini bukan mayat Tuhan ini, bukan? Hah? Jadi ini mayat ini bukan mayat Tuhan. Mayat Tuhan kemanusiaannya. Mayat Tuhan kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Oh, jadi Tuhannya manusia maksudnya? Dari tadi saya bilang manusia ya Tuhan dia. Manusianya Tuhan, tapi yang jadi mayat manusianya bukan Tuhannya. Kemanusiaan bukanlah. Mana ada Tuhan mati, mana ada jadi mayat. Mana ada Tuhan mati katanya lah. Ini disuruh beritakan kematian Tuhan gimana nih? Ini 1 Korintus 11:26. Kemanusiaannya yang mati itu. Lah, terus ini yang kematian Tuhan ini apa? Salah? Hah? Ini Itu penjelasannya begini. Kemanusiaan Tuhan itu yang mati itu maksudnya. Karena Natalia mental ke Benen. Aduh, langsung Gara-gara bahas ketembak ini. nih, langsung ketembak Oti Natali. Boleh nggak nambahin sedikit, Bang? Izin Bang. Saya dari tadi nyimak nih Bang Beri. Kalau sudah ada di Bible Anda seperti yang ditunjukkan sama Natalia tadi, gimana ada bilang kemanusiaannya atau apanya? Bagaimana orang bisa berpikir seperti itu? Dibilang jelas-jelas Tuhan mati, itu mayatnya. Terus gimana Anda bisa mengasumsi? Ya Alkitab sendirilah begitulah apanya. Enggak ada bilang, dengar saya. Enggak ada dibilang di situ kemanusiaannya yang mati itu enggak ada. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ke kita? Jelasin deh. Anggap aja kita ini nggak ngerti Bible sama sekali. Anda yang baca. Bagaimana menjelaskan ke kita bahwa yang mati itu kemanusiaannya? Tidak ada tercela di situ. Tidak ada. Coba jelasin sama saya deh, anggap yang saya nggak tahu. Iya. Ya, bacain ayat itu, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Karena kalau udah ditambahin dikurangin bukan kitab suci lagi.
Anda bacain seperti yang si Enggak, bukan saya. Jangan marah-marah, santai lah Loh, kita. bukan marah-marah. Saya di luar berisik. Kalau saya nggak kenceng ngomongnya, nggak kedengeran. Tuh, Udah, kan sudah ditampilkan tadi Ya bahwa udah. Tuhan mati. Nah sekarang Anda jelasin sama kita bahwa Udah. kemanusiaannya yang mati. Jelasin ayat berapa, nomor berapa, tampilin ke kita. Nah, itu baru bisa diskusi. Kalau Anda menjawab berdasarkan pikiran Anda sendiri, Anda siapa? Ya kan? Begitu. Nah, ayo jelasin coba. Saya pengen dengar soalnya, menarik ini. Udah. Dah, ayo jelasin. Boleh saya saya Iya, tanggapi. iya. Saya tunggu, justru saya menunggu ini. Kita kembali dulu dari ayat Yohanes pasal 1. Nah, nanti dulu. Ini ayatnya si Dinda Natalia boleh ini. seperti Jelasin itu. dulu, tunggu dulu. Jangan Nggak kemana-mana. boleh seperti itu. Tolong Kalau jelasin dulu ini, baru nanti tambahannya, referensinya ke tempat yang lain. Jelasin dari data ini menyatakan ada kemanusiaannya yang mati. Coba jelasin dulu. Saya nggak ngerti nih. Kalau Anda melayang-layang ke tempat lain, itu susah nanti. Nanti referensinya ke tempat lain boleh. Ini dulu, dari sini tunjukin saya. Anda kan bilang tadi kemanusiaannya yang mati. Iya, Nah, tunjukin sama kemanusiaan yang saya, mati. di mana di ayat ini menyatakan kemanusiaan yang mati. Itu aja. Nanti baru ke Mungkin dia referensi yang lain. disederhanakan gini Umi. udah Disederhanakan aja gini jelas, Beri. udah saya Beri. jelaskan ada di ayat 4 Yohanes 14 Yohanes 1:14 bahwa Yesus Beri, diam dulu. Hehehe. Diam dulu. Disederhanakan aja kayak gini. Ayat ini benar atau salah? Ah, gitu. Nah, udah gitu aja. Tahu. Nah. Ayat ini benar atau salah nih? Nah, di sini kan Tuhan yang mati. Silakan Beri. Ayat ini benar atau salah? Yang salahnya ayatnya atau yang benar Pak Berinya? Yang mana benar? Macet dia Dibuka bersera. mic-nya Pak Beri. Saya buka dulu mic-nya ya. Nah, buka lagi. Silakan Pak Beri. Ayo jangan lama-lama dong. Ayat ini. ayat yang mana? Lah ini di depan Ayat yang matamu. ini nih. Ya dari Itu tadi Korintus saya 11:20. bilang Nah, saya bilang lagi. ayat yang mati itu bukan Tuhan, tubuh Mana ketuhanan air. buktinya? bukan. Buktiin. Bukan ke situ. Aduh. Yang Bukan kamu ke situ bilang itu nanyanya. datanya di mana? Yang kamu bilang itu datanya di mana? Itu loh maksudnya. Kita kembali ke belakang. Kembali. Kak. Nggak bisa kita Bukan nanya ke situ. Hah, nggak paham nih bahasa Indonesia nih. Disederhanakan kok malah tambah ruwet. Itu loh, ayat ini benar atau salah dulu. Ah, itu dulu. Baru lari kemana-mana. Kok ruwet banget. Ini loh ayat yang ditunjukkan oleh Kak Natalia ini benar atau salah. Nah, kalau kau salahin, Nah. nanti kau bawa preferensi lain lagi. Kalau ini benar, berarti Tuhan mati. Nggak ada tambahan. Oh, kemanusiaannya ini nggak ada di situ. Saya baca nih jelas-jelas nih. Saya lagi nyatir. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kematian Tuhan. Lah, Tuhan mati. Di mana manusianya? Di mana? Coba tunjukin. Anggap aja saya orang bodoh ini, nggak ngerti apa-apa. Kau pendeta, kau jelasin sama saya. Bagaimana seorang jemaat bisa mengerti bahwa yang mati itu kemanusiaannya? Ya memang Berdasarkan begitulah. ayat ini. Memang begitu ayatnya. Ada di ayat yang sebelumnya. Memang begitu, penjelasan iya. Sebelumnya. Nanti dulu, sebelumnya tuh nanti. Kok Sebelumnya nggak paham kita geser sebelumnya ke 25 ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu sebelumnya. Dan ini selanjutnya. Tidak berubah tuh habis baca sebelumnya ke selanjutnya tetap di sini memberitakan kematian Tuhan, nggak berubah. Coba. Itu Coba betul jelasin nggak? ke Itu ayat kita-kita. itu. Lanjut bang, lanjut. Ah, jangan dijelasin Umi. Kalau dia jelasin panjang ini riwat dia jelasin panjang kan. Ini benar apa salah itu aja dia udah tuh. Ah, Apanya yang benar sama. salah? Ya ini ayat ini, Tuhan mati. Kalau Tuhan mati, nggak pernah saya dengar Tuhan mati. Lah ini ayatmu bilang begitu, gimana sih? Baca dong. Ya. Anda yang tujuan. baca, jangan saya yang baca. Tujuan. Ya, Dia tambah-tambahin enggak. terus ya. Dia tambah-tambahin terus persepsi dia sendiri. Saya jemaat yang awam, tolong jelaskan nama saya bahwa itu manusia yang mati bukan Tuhan. Nah, jelasin. Ya, Berdasarkan kembali ke ini, nggak belakang usah kita. tambah-tambah kata-kata sendiri. Berdasarkan Enggak, Bible. kembali Kau ke percaya belakang Bible nggak? kita. Sekarang saya tanya, kau percaya Biblemu nggak?
Percayalah 100%. Oke, kalau percaya Bible berarti ini benar dong. Apanya? Loh, aku kalau bisa ngomong nih, kalau nggak puasa ya sudah gua F-word kan ini. Beneran nih manusia seperti ini. Beri, Ya, jangan Beri, begitu lah menurut ngomongnya. Beri yang Kenapa mati emangnya manusia siapa, Beri? kenapa? Kok kau Udah, gitu Beri, ngomongnya? diam dulu. Ah, Hah, diam kali. Kamu tuh diajarin baik-baik. Beri. Nih, tenang dulu. Jernihkan kalau dulu diskusi pikiranmu baru buka. kasar aku mau nggak mau, saya diskusi baik. Ya, ya udah, makanya jangan ngerocos, ditanya itulah yang dijawab. Ya, nih saya buka mic-nya lagi nih, saya tanya. Menurut Beri yang mati itu manusianya atau Tuhan? Manusianya. Manusia, udah. Menurut Bible yang mati itu Tuhan atau manusianya? Manusianya. Mana dia? Tulisannya. Di mana kalau menurut Bible manusianya yang mati? Di mana? Kembali kita ke Yohanes 1:14. Yohanes Berarti 1 ini ayat batal ya? Ini ayat batal ya berarti ya? Tunggu dulu, ini Natali. Jawab dulu ini. Berarti ayat ini batal. Anda tidak setuju dengan ayat ini? Karena di sini mengatakan Tuhan yang mati. Berarti nggak setuju ya? Bukan nggak setuju, yang penting Nah, saya terus? bilang Tuhan nggak pernah mati. Lah ini mati, buktinya di sini mati. Bagaimana Anda menjelaskan sama saya Itu Tuhan nggak mati? maksudnya itu Apa? tubuh ketuhanan yang Mana dia kemanusiaan tubuhnya itu bilang di mati. sini kalau ada tubuh Tuhan yang mati, Itu tolong dia jelasin. maksudnya. Ya mana dia? Itu Mana yang dia? dimaksud Maksudnya itu oleh mana dia? murid-muridnya itu. Maksudnya itu mana dia? Tuhanannya Ya mana itu. dia? Tunjukin. Coba ada nggak Apanya? kata-kata di sini? Coba saya pakai Begitu. mikroskop dulu ya. Pakai apa namanya magnifier yang besar. Kematian Tuhan. Tuh, kematian Tuhan, bukan kematian kemanusiaannya. Cobalah. Percaya tidak percaya dengan penjelasan saya, begitulah penjelasan saya. Kalau nggak percaya ya sudah. Iya. Gini. Jadi memang dia berantem sama Paulus berdasarkan 1 Korintus 11:26. Di situ Paulus mengatakan kematian Tuhan. Tapi Beri ini mengatakan Tuhan itu nggak mungkin mati katanya. Oke, dengan dia berstatement Tuhan tidak mungkin mati, pada dasarnya kenyataannya berdasarkan iman Kristen Yesus itu pernah mati. Dan dia bilang Tuhan tidak pernah mati. Kemanusiaannya yang mati, Yesus Nah, Yesus itu oke, mati. Tuhan tapi tidak pernah mati. kemanusiaan. Oke, Tuhan tidak pernah mati. Tidaklah. Tuhan tidak pernah mati. Yesus pernah mati. Tubuh kemanusiaan. kan Yesus roh. pernah mati. Yesus pernah mati. Pernah. Berarti Yesus bukan? Hah? He. Berarti Yesus bukan? Doktrin gereja ini berat banget doktrin gereja. Langsung macet. Nggak percaya tidak percaya apa yang saya sampaikan itu urusan Anda. Enggak. Gini. Bukan masalah percaya nggak percaya. Kita di sini diskusi. Ya, tapi kan kalian mengarang-arang begitu Saya ngomongnya. nggak Mengarang, ya Allah. Mengarangnya di Sebentar. mana, Bang? Gimana mengarangnya? Begitu, maksudnya betul bukan dikarang, mengarahkan begitu. Mengarahkan gimana? Kita nih cuma ada data baca. Mengarahkan kemana? Kalau mengarahkan tuh seperti Anda, nggak ada baca kemanusiaannya. Anda bilang, oh kemanusiaannya. Si Bunda Natali udah tapi- bilang begini, oh kemanusiaannya. Tapi buktinya di Bible nih nggak ada bilang kemanusiaannya. Kau dapat berita ini dari mana? Dari pendeta. Kau yang Bukan. diarahin pendeta Dari firman seperti itu. Tuhan. Dari firman Tuhan, karena Mana kita dia harus firman tahu Tuhan? nih. Mana dia firman Tuhannya mana? Kita tuh Yohanes perlu bukti. Yohanes 1 ayat 14. Baca di situ. Udah saya baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara itu. kita. Sebentar dulu, itu nggak nyambung, nggak ada jawabannya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ di mana data tertulis kematian kemanusiaannya? Mana? Dan kemanusiaan. Nggak ada. Mana dia? Allah telah menjadi manusia. Kan manusia yang mati kan manusianya. Di situ tidak menceritakan kematian. Yohanes Iya, 1:14 nggak menceritakan kematian. Makanya Mau Kak, mau kubukain datanya. Ini kebukain ya. dengar dulu, boleh saya tanggapin? Boleh saya lah, tanggapin? tapi Nah, ini dengar. saya tampilin nih. Silakan berantem dengan Tanpa Bible. kamu Ya. tampilin, saya udah hafal itu ayatnya. Iya, silakan tanggapi berantem dengan Bible. Silakan. Tanggapin. Bukan saya berantem sama Bible. Kan kita tahu di situ bahwa firman Allah itu yang telah menjadi manusia. Yang mati di tiang salib itu kan manusianya. Oke, yang mati disalib menurut kamu itu Contohnya, manusianya. dikasih contoh ya. Iya, nggak masalah. Saya ikutin kamu kok. Ini saya nggak maksa kamu loh. Iya kan? Ya.
Nah, berdasarkan Bang Berry yang mati manusianya, berdasarkan Bible yang mati Tuhannya. Jadi Bang Berry ini sedang bertarung melawan Bible-nya sendiri. Bukan Gitu bertarung, loh. tubuh ketuhanan yang kemanusiaannya itu yang Apa panjang banget di sini nggak ada tulisan kayak gitu. Dia sendiri Panjang-panjang. pusing ya, ngurusin Tuhannya. Itu udah saya jelasin, percaya tidak percaya begitu. Saya tanya dulu. Nggak ya. ada yang Boleh urusan saya percaya-percaya tuh jangan dibawa-bawa di sini. Ini diskusi pakai akal sehat, pakai nalar. Kalau bisa diterima, nggak bisa terima, nggak bisa terima. Nah, Anda saya mengerti. Umur kalau 30 tahun sekarang, 30 tahun Anda didoktrin sama gereja, dimasukin setiap hari, setiap minggu. Pantesan susah untuk mengeluarkan apa yang ada di otak Anda tuh susah. Tapi saya yakin lambat tahun Anda sendiri pasti yakin bahwa yang mati itu adalah Tuhan, bukan kemanusiaan. Karena nggak ada penjelasan di sini bahwa yang mati itu adalah kemanusiaan. Tidak ada begitu. Oh, nggak ada kasar-kasar. Saya ngomong apa yang ada di Bible Anda. Jadi nanti lambat laun, mudah-mudahan kalau memang Anda akalnya mulai kepake, itu Anda yakin bahwa yang mati itu adalah Tuhan berdasarkan Bible Anda. Dimanapun Anda cari, itu ada datanya. That's it, selesai dari saya. Ya, terserah. Oke, selamat malam semuanya. Ya nggak apa-apa. Kalau terserah nggak usah diskusi. Untuk Boleh apa saya diskusi? bertanya satu, moderator? Oke, sebelum bertanya, jadi ini kita di closingkan dulu ya. Jadi memang berdasarkan Bang Berry memang tadi sudah menjawab ya, bahwa Tuhan tidak mungkin mati, Tuhan tidak pernah mati. Sedangkan Yesus pernah mati. Oke, jadi bisa disimpulkan sendiri ya, yang Tuhan yang mana? Karena Yesus pernah mati. Katanya Tuhan tidak pernah mati. Yesus itu kan tubuh kemanusiaannya. Iya, Yesus manusia kan. Saya tahu Yesus manusia kan. Kalau Tuhan nggak bisa mati, sedangkan Yesus pernah mati, ya kan? Berilase, kamu diam dulu. Berilase, kamu diam dulu sebentar ya. Saya pengen membantu Mbak Mila Mary ini. Pertanyaan sepertinya memang dia butuh tahu betul tentang Alkitab. Saya bantu ya Mbak Mila. Mbak Natali. Apa yang mau dibantu? Orang berposisi, kamu mau bantu apa? Nah, saya kamu mau bantu apa? Sebentar. Kalau kamu mau bantu, coba ini Bang Berry tadi menyatakan Tuhan tidak pernah mati. Anda sepakat Tuhan tidak pernah mati? Anda sepakat? Ya, saya mau bantu Berilase. Iya, kan kamu mau bantu. Jadi yang nyambung juga. Kita udah jalan udah jauh. Kereta api udah jalan udah jauh, nggak bisa mundur. Ya. Saya mau bantu. Jadi Bang Berry ini tadi berstatement Tuhan tidak pernah mati. Kamu setuju nggak Tuhan nggak pernah mati? Ya, setuju. Setuju. Oke, Yesus pernah mati nggak? Pernah. Oke, berarti Yesus? Kalau kemanusiaannya dia. Berilase nggak apa-apa. Berilase kamu dulu. Berilase tolong. Manusianya ya memang Yesus manusia. Memang Yesus manusia. Memang Yesus manusia. Karena Tuhan itu nggak pernah mati. Sedangkan Yesus pernah mati. Ya. Oke, Mbak Natali, saya kan mau setuju dengan pendapatnya dia. Supaya jadi kalian-kalian ini yang bilang Tuhan tidak pernah mati, sedangkan Bible Anda mencatat kematian Tuhan. Anda berdua ini berantem dengan Bible ya? Oke, bentar Mbak Natali. Berilase, bentar kamu diam dulu Berilase biar kita jawab dia. Memang berhak saya membantai. Iya, sampai disuruh diam. Bentar, Bang, bentar. Sampai disuruh diam. Jadi Mbak Natali. Jadi menurut Oten Amen, Berilase ini dongo, makanya disuruh diem dulu. Nah, diam dulu. Terus menurut Berilase, si Amen ini juga dongo, disuruh diem dulu. Bentar ya. Rebutan bicara. Oke, bentar. Jadi Natali, kamu kan mengutip ayat ini. Nah, saya minta tolong supaya kamu bisa menunjukkan di layar. Minta tolong saya. Apa? Aku nggak mau nolongin. Aku nggak mau nolong kamu. Aku nggak mau nolong. Apa nenek Komol minta tolong? Kenapa? Aku nggak mau nolong kamu. Kamu kan bertanya tentang Yesus itu mati, Tuhan atau yang manusia mati. Nah, kita tunjukkan data Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Coba tunjukin di layar biar kita bahas. Kamu lah yang tunjukin. Tunjukin. Katanya mau bantu Berry kok ternyata minta tolong sama saya. Enak aja. Kebetulan saya kan pengikutnya masih sedikit ya. Nanti janganlah dipindahin layar yang gede. Nanti aja kalau layarnya udah bisa gede baru datang lagi. Oh, berarti kamu bilang nggak pengen jawaban berarti ya? Saya udah tahu jawabannya. Saya lebih percaya Bunda Natali daripada Anda. Loh, kalau dia benar
Dia Kalau dia benar, benar, dia udah benar. Kita udah bolak-balik sampai ke berapapun jawabannya itu. Manusia Tuhan, Tuhan yang mati di Bible, udah jelas itu. Dan Yesus itu manusia. Yesus mati nggak? Mati. Berarti Yesus manusia. Udah selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, saya orang Kristen yang percaya Yesus itu manusia. Ya, udah benar. Yesus manusia benar. Itu udah benar ya, Yesus manusia. Saya juga percaya Yesus manusia. Udah nggak ada persoalan lagi. Manusia iya. Biar saya jelasin gitu loh. Yang mati di tiang salib siapa? Manusianya kan, manusia. Bang Beri, Bang Beri, bentar Bang. Bang Beri, bentar Bang. Nggak ada penjelasan sebelah aja nggak ada. Bang Beri bentar Bang. Filipi 2 ayat 7. Bang Beri bentar ya Bang, minta tolong Bang. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7 dan 8 menjelaskan. Nah, Natali iri ini memang artinya iri. Giliran ayat yang dia mau tunjukkan dia buka. Jangan rasis woi. Nama saya Iriani woi. Iriani dari Irian Papua loh. Jangan kau bilang-bilang iri kau. Jangan rasis kau. Nama saya Iriani itu dari Irian. Gak usah rasis kau ya. Kok jadi iri-iri? Kenapa jadi personal yang dibahas? Jahat kau. Iya, udah nyerang personal. Saya sudah mau jawab. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Ya sekarang nanti dulu ke Filipi. Itu tadi ayat yang ditunjukin Natali, benar apa salah itu Tuhan mati? Oke. Sekarang kamu mau tunjukin setuju yang nggak tadi, dulu? mari Setuju kita nggak bahas. dulu? Setuju nggak dulu? Kalau setuju kita baru pindah ke yang lain. Setuju nggak ayat yang tadi ditunjukkan bahwa Tuhan mati? Tidak setuju. Ah, berarti Anda Anda sendiri udah selesai. Udah selesai nggak perlu. Nggak usah dibahas lagi Natali. Berarti dia setuju, dia nggak setuju ayat ini benar. Berarti Bible Anda nggak benar dong. Bible Anda nggak benar. Jawab dulu. Anda nggak setuju kan sama ayat ini? Berarti Bible Anda kontradiksi antara satu sama yang lain. Aduh, gimana mau jawab orang gua di mute, Bos. Jangan di mute, jangan mute host. Sekarang pertanyaan saya dulu sebelum lanjut ke yang lain ya. Pertanyaan saya, Anda nggak setuju kan berita di sini kan kematian Tuhan? Nggak setuju kan? Setuju nggak dulu? Nanti dulu. Setuju nggak dulu? Pertanyaannya Mbak Mila adalah jangan sportif, jangan di mute ya. Menurut Mbak Mila, dengerin pertanyaannya Mbak Mila, yang tertulis di sini benar atau salah? Silakan. Nah itu. Iya, saya mau jawab yang sportif lah, jangan di mute. Iya, silakan. Gitu, ya. Jangan mute host please, jangan mute. Kita diskusi ini. Ayo jawab dulu pertanyaan saya. Bang Handi udah make it clear tadi. Ini yang di sini ini benar apa salah? Itu aja dulu. Baru kita lanjut ke yang lain. Ayo jawab. Itu jangan di mute, jangan di mute. Nggak ada yang nge-mute ya. Dia mute sendiri ya. Itulah kalian ya. Kalau saya mute sendiri, udah langsung jawab. Gak usah khotbah, gak usah fitnah gitu loh. Kamu gak usah fitnah di sini. Udah langsung jawab. Ayo. Saya mengharap menjelaskan iman. Udah langsung jawab. Lalu kenapa kamu bilang saya fitnah? Saya memilih. Suruh jawab. Nggak ada. Jawab. Udah langsung aja. Aduh, subat itu benar salah itu loh, bulan puasa. Udah benar salah, nggak usah panjang-panjang lebar lagi, benar salah itu. Kalau pertanyaanmu di sini, saya akan ikuti. Kalau pertanyaanmu di sini Tuhan mati atau tidak, tetap saya berkata Tuhan tidak mati. Lalu kenapa ada ayat ini? Mari berarti kita ini benar apa salah? Pertanyaannya ini benar apa salah? Nggak nyambung kau ini benar apa salah? Kalau saya mengikuti cara berpikirmu, saya sudah Islam kayak kamu. Siapa juga? Itu dia. Kok nggak perlu ngikut-ngikutin saya? Terlalu berat. Kamu bertanya kepada saya ini salah benar atau tidak? Kok bukan begitu? Ini mas sumber daripada keributan dia ini. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar lagi bahasa Indonesia di bawah ya. Pertanyaan ibu-ibu di sini, data yang tertulis benar atau salah? Tapi kau jawabnya melingkar-lingkar kayak obat nyamuk. Turun, lanjut. Ayo Berry, lanjut lagi. Benar apa salah Berry? Berry. Apa yang dilanjutkan? Udah selesai tadi kan sama Bang Berry. Oh, udah dia. Jadi Anda nggak setuju ayat ini ya? Saya mau bertanya juga nih. Jawab dulu baru Tadi nanya. Kan moderator bilang jawab boleh. Dulu. Boleh nanya, tentu boleh nanya. Masa nggak boleh sih? Tapi kan moderator ngizinkan saya, udah saya dengarkan kalian dari tadi Iya, berdebat. kau belum jawab ini. Kau belum jawab. Kau setuju nggak sama ini? Kalau nggak setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Baru nanti kau rinciin yang lain. Jawab dulu dari sini dong.
nggak bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Setuju Loh, tidak setuju nggak bisa ada yang ngambil seperti itu. kesimpulan. Begini, diskusi itu kita bawa ayat. Kalau kita nggak setuju sama ayat ini alasannya apa? Kalau setuju alasannya apa? Nah, nanti Anda jabarin ke kaitannya ke ayat-ayat yang lain. Begitu, nggak bisa, nggak ada diskusi dong berarti. Ini kalau nggak benar jawab kenapa nggak benar, kalau benar jawab benar. Itu baru kita bisa diskusi, baru menimbulkan pertanyaan yang lain. Lah ini belum selesai mau pindah ke yang lain tuh gimana caranya? Nggak bisa begitu. Ya kan dari tadi saya Anda tidak menjawab dari tadi. Sekarang ada ini, Anda jawabnya kemanusiaannya segala macam. Kita tidak pernah lihat di sini ada kemanusiaan. Yang kita lihat di sini Tuhan mati. Nah, Anda setuju nggak? Kalau Anda nggak setuju, kasih tahu data yang lain tambahannya. Kalau Anda setuju, masalah ini tidak gini loh, itu dia pertanyaannya. Karena ayat sebelumnya Beri diam dulu. Ini pertanyaannya ibu-ibu di sini. Yang tertulis yang nampak di layar ini benar atau salah tulisan itu? Itu doang. A benar, B salah. Baru itu lo bertanya deh. Silakan. Mudah sekali kok. aku demen kalau udah Bang Handi pakai matematik nih. Jawaban choice. Benar itu memang harus begitu. A benar, B salah. Udah jawab. Nanti baru kita lanjut ya nggak Bang Handi? Betul Ibu. Silakan Bro Berry. Yang tertulis ini, tulisan ini benar atau salah? A benar, B salah. Itu doang kok. Tinggal milih A atau B gitu loh. Abis ini lo nanya deh tuh. Gimana? Udah saya bilang saya nggak bisa jawab dengan AB-AB-nya, nggak bisa. Kalau begitu jawab sesuai dengan apa yang kau inginkan. Pertanyaannya sederhana. Data yang ada di sini menurut Anda benar atau salah? Silakan. Nggak bisa saya jawab. Nggak bisa jawab katanya. Ya udah lah nggak bisa jawab. Ya udah. Tidak bisa jawab Bunda, kita maklumi tidak bisa jawab. Itu juga merupakan jawaban dia loh. Kita hormati dia. Ya udah. Oke. Ya udah Silakan. selesai. Pertanyaan mematikan, nggak bisa jawab. Apa yang mau ditanya? Silakan. 2.000 orang di bawah ya, ingat ya. 2.000 orang data yang ditampilkan sama Bunda Natali menyatakan Tuhan itu mati. Ini Kristen yang di atas tidak bisa jawab. Oke? Mungkin ada Oten di bawah ya. Tolong kalau kalian nggak setuju, jawab nggak setuju. Narasi kalian yang nggak ada framing Bang. Di sini nih, di sini nih data jelas. Oleh 2.000 itu juga. Iya ya udahlah Berry, nggak usah nangis. Silakan nanya. Udah kau nggak bisa jawab ya udah kita nggak maksa gitu loh. Ya. Mau nanya udah nanya aja. Kasih bunda-bunda kasih dia nanya, kasihan. Silakan nanya. Silakan nanya. Nah begini, ada sebuah buku yang berisi firman Tuhan. Kalau seandainya buku itu terbakar, apakah firman Tuhan itu terbakar? Tidak. Apa dulu nih buku apa dulu nih? Ntar dulu jangan dijawab dulu buku apa dulu. Yang penting yang penting buku berisi firman Tuhan. Firman Tuhan apa bunyinya firman Tuhan itu? Itu terserah. Lo nggak bisa begitu dong. Karena aku dibilang penista nanti kalau apa-apa nanti itu. Enggak sebut aja Al-Quran kan. Enggak. Yang penting saya bilang seperti itu. Oh, berarti pertanyaannya cuma andai-andai angan-angan nggak ada data. Enggak. Data. Jawab itu dulu saya jangan luruskan saya aja dulu nggak apa-apa. Bang Hani mau jawab, boleh saya tambahin sedikit? Ya silakan Bunda. Didengar orang itu seluruhnya. Oke, saya ngerti. Sekarang saya tambahin lagi. Bagaimana kalau kita ada dua, Bible dan Quran, sama-sama terbakar? Yang masih tersisa apa? Ya firmannya. Yang mana? Di mana orang Kristen tahu firman masih ada? Mereka baca nggak pernah. Hafal juga enggak. Bagaimana dia tahu firman? Apa bentuk firman itu? Ajaran yang bisa dipakai yang mana? Coba andaikan kau nih sekarang yang masih kalau umpamanya mau lihat Bible masih buka. Yang mana ini? Pertanyaan aku aja belum dijawab. Ya itu di situ korelasinya di situ kan mengenai kebakar. Sekarang kalau Bible kebakar, Al-Quran kita jawab aja Bunda nggak apa-apa. Giliran dia kita harus juga. Gini loh Bro. Kalau menuju kepada Al-Quran, ini saya mau jawab ini. Dijawab Bang Handi, udah kamu diam, Berry diam, itu dijawab Bang Handi, nggak usah kejang dia. Bang Berry kalau bertanya, ya jadi gini ya, kalau ada Al-Quran terbakar, saya nggak mau ngomong begitu ya. Nggak ada
Itu Bang Handi yang jelasin. Oke, kalau ada buku, kau ikuti. Kalau ada buku isinya firman Tuhan, kalau itu merujuk kepada Al-Quran, ya Al-Quran itu nggak pernah hilang, karena Al-Quran itu bukan berfokus pada tulisan itu, tapi Al-Quran itu adalah oral atau hafalan semua umat Islam. Itu sih jawabannya. Kalau Anda merujuk ke sana ya, tapi pertanyaannya abu-abu loh. Ya, gimana mau menjawab abu-abu? Makanya harus dikerucutkan. Kalau ada sebuah buku di sana tulisannya ada ayat suci Al-Quran, terbakarlah itu buku. Ya, ayat suci Al-Quran nggak hilang, tetap ada pada diri umat Islam, karena Al-Quran itu. Saya bilang ada sebuah buku kitab suci ya. Saya udah jawab loh. Iya, itu dijelasin. Saya udah jawab, Bang. Jawaban Anda memuaskan atau tidak? Ada lagi pertanyaan? Dari Pak Handi. Jawabannya dari Pak Handi itu Al-Qurannya nggak akan hilang. Jangan dengarkan saya, jangan di mute terus. Ya silakan. Dengarkan saya, jangan di mute terus. Begitulah yang terjadi dengan Yesus itu sendiri. Seperti hal ini, seperti itu yang saya bilang. Apa hubungannya dengan Yesus? Apa sih? Emang Yesus lembaran? Emang Yesus lembaran? Dia samakan Yesus dengan materi, nggak apa-apa. Firman Tuhan. Makanya saya bilang begitu. Yang mati itu kan ibarat kertas itu. Tapi kan firman itu tetap ada. Tubuh kemuliaan itu tetap ada. Itu maksud saya. Makanya saya bertanya sama bapak-bapak di sini. Nggak apa-apa, biarin aja dia menyeimbangkan, nggak ada masalah. Terus apa lagi? Pertanyaan kedua. Itu aja, cuma itu aja. Saya menjelaskan apa itu narasi kalian itu. Saya menjawab karena menarasikan yang masuk akal. Jadi menurut Anda Yesus itu firman ya? Ya firman Tuhan, Pak. Oke. Ada di Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi Maria itu melahirkan firman Tuhan. Dari tadi diulang-ulang. Kau bilang Yesus firman Tuhan. Dari tadi astaga naga. Saya larinya ke situ loh, biar kunciannya dapat. Astaga naga. Kan kamu yang mancing-mancing tadi Berry, makanya ke situ lagi, gimana sih? Ya tapi kan udah saya jawab, nggak perlu dipertanyakan lagi itu. Ya nggak bisa lagi kenapa sampai begitu. Berikan dia kesempatan. Ya udah bahas yang lain. Apa yang mau bahas lagi? Bahas yang lain. Nah. Nanya apa lagi Berry? Bahas apa lagi? Enggak, cuma sampai begitu aja saya menjelaskan seperti itulah kematian Yesus itu sendiri. Bahwa dia adalah. Udah nggak usah khotbah, nggak ada yang nanya, nggak usah khotbah. Nanti kau ngajak debat lagi. Kau nanti cerita itu diajak debat lagi, kau nggak bisa jawab. Nggak usah khotbah. Oke. Terus. Tanya aja, udah tanya. Mau tanya apa? Nggak usah khotbah di sini. Khotbah di sini nanti di debat nggak bisa jawab, nangis. Tanya aja. Siapa yang pada prinsipnya Bang Berry ini menyamakan materi dengan Yesus. Gitu ya, Anda menyamakan semacam buku ada tulisannya dengan Yesus. Anda menyamakan begitu sama tadi? Aku kurang paham apa yang dijelaskan itu. Tadi Anda yang menyamakan loh. Apa itu yang dinyamakan apa ini? Anda yang menyamakan tadi ada buku berisi firman Tuhan, tertulis kebakar. Anda menyamakan loh bahwa Yesus itu seperti materi. Seumpamanya. Iya, Anda mengumpamakan Yesus Tuhanmu dengan itu kan, dengan materi itu. Seumpamanya seperti itu. Inilah Oten ini, dia sendiri yang mengumpamakan, dia sendiri yang menyangkal. Gimana sih? Ya kan udah saya jelasin seperti itulah Tuhan Yesus seperti yang saya jelasin itu. Ya udah, kita udah paham Tuhanmu seperti itulah, seperti materi yang terbakar, betul? Gimana sih? Dia sendiri jelasin tadi, dia sendiri. Iya, heran gue sama lu. Lu sendiri yang ngejelasin, lu sendiri umpamakan. Ya berarti begitulah umpamakan Tuhanmu, kan begitu bro? Setuju? Enggak lah, enggak begitu. Berarti kau sendiri tadi yang mengatakan begitu loh. Terserah bang lah kalau pendengarannya seperti itu. Ya memang gitu kok. Bang begitu. Coba yang di bawah tanya sama. Kalau pendengaran abang seperti itu mungkin iya. Kalau ulang. Seperti itu. Coba ulang. Tadi mau nanya apa tentang buku tadi, ulang. Baru disampaikan kepada Yesus. Coba ulang gimana? Coba ulang Berry. Yang tadi kau pengen tanyakan kepada Pak Handi tentang perumpamaan. Dia nggak bisa ngulang Bang Yunus. Dia udah lupa. Tadi dia ngomong apa, dia udah lupa. Nggak bisa ngulang. Kalau ada sebuah buku yang berisi firman Tuhan.
Kalau terbakar, apakah bukunya itu terbakar? Apakah firman Tuhannya terbakar atau hanya bukunya aja? Tidak, tidak. Tadi jawabannya tidak, tetap ada. Ya. Terus? Ya itu sampai di situ. Apa lagi? Kamu tanya.